Halo guys, di video ini gue mau cerita update portofolio saham gue bulan Juni tahun 2022. Kayaknya gue mau update nggak jadi mingguan, jadinya mau bulanan aja. Karena kalau mingguan itu terlalu cepet ya. Oke, sebelum ke bulan Juni, gue review dulu ya bulan Mei karena gue mulai investasi saham itu di bulan Mei, tepatnya tanggal 24 Mei. Jadi ini mutasi saldo gue, saldo RDN gue di bulan Mei. Jadi gue di sini deposit awal pertama 1 juta, terus 30 dan lain-lain sampai akhirnya sampai dengan bulan Mei ini gue deposit sebesar 150 juta. Dan di bulan Mei ini di antara tanggal 24 sampai tanggal 31 ya, sampai tanggal 31 gue udah taking profit 2.605.000. Jadi saldo RDN bulan Mei itu totalnya 152.615.000. Sementara di bulan Mei sendiri gue tuh ada dividen satu ya, saham Bayan Resources 3 lot itu totalnya 1.308.960 rupiah. Ini dividen pertama gue sejak gue mulai investasi saham. Kemudian di bulan Mei ini gue taking profit juga ya. Jadi walaupun mulai invest saham 24 Mei, tapi tanggal 31 Mei gue udah mulai taking profit. Itu dari saham UNTR, Ciwi Kimia, Adaro, sama Bukalapak. Itu totalnya 2.615.000. Itu taking profit di bulan Mei. Kemudian portofolio Mei sendiri di akhir Mei, jadi sejak gua mulai pertama invest tanggal 24 Mei sampai dengan akhir Mei tanggal 31 ini gua ada 4 saham ya, dengan total belanjanya itu 57.560.000. Di sini posisinya paling gede adalah SMDR ya, 3594%. Nah, jadi kalau dibandingkan antara cash yang ada di RDN dengan yang diinvest, jadi gua modalnya itu 150, tapi karena ada taking profit 2 juta lebih, jadi total asetnya itu di RDN 152.615.000, sementara yang dibeliin saham 57.560.000, jadi cashnya ada 92.440.000. Ini adalah posisi sampai dengan 31 Mei 2022. Jadi posisi sahamnya hanya 37,72%, sementara cashnya masih 60,57%. Ini wajar karena gue posisinya ini kan mulai invest saham 24 Mei, jadi cuma kurang lebih seminggu lah ini dari mulai invest. Oke, jadi kalau bicara kinerja portofolionya, jadi modal awal itu 150 juta gitu ya, ada dividen 1.038.060, kemudian taking profit 2.614.000, sementara di portofolionya itu ada floating profit 5.172.500. Jadi di akhir Mei ini dari 150 juta tuh menjadi 159 juta 96.60 rupiah, atau itu profit ya 6,06%. Jadi itu bulan Mei ya. Nah sekarang baru kita masuk ke bulan Juni. Ini adalah mutasi saldo RDN bulan Juni 2022. Bisa dilihat bahwa di bulan Juni ini gue deposit tambahan ya 50 juta. Jadi yang di bulan Mei itu 150 juta. Di Juni ada tambahan 50 juta. Jadi gue total deposit 200 juta. Terus di bulan Juni ini ada beberapa taking profit ya, tanggal 2, tanggal 6, tanggal 7 dan seterusnya. Terus juga ada cut loss ya tanggal 13 senilai hampir 15 juta. Tapi di sini taking profit sama cost masih kejadian taking profit sih secara keseluruhan. Terus juga ada beberapa dividen ya yang sudah dibayarkan di bulan Juni. Ada dividen Bayan ya yang kumulatifnya Mei udah dibayar di bulan Juni. Ada dividen yang lain juga ya kayak Lautan Luas, MBAP, PTBA dan lain-lain. Sehingga total saldo RDN bulan Juni itu adalah 210.050.083 rupiah. Terus dividen ya, bulan Juni ini ada beberapa dividen ya, kumdet di bulan Juni, dan ada beberapa yang dibayarkan juga di bulan Juni ya. Kalau secara dividennya totalnya bulan Juni ini gue dapat 5.457.342. Ini yang dibayarnya bulan Juni tadi gue masukin ya, itu sebagai mutasi ke saldo RDN. Ini ringkasan dividennya bulan Juni 5 juta lebih. Kemudian taking profitnya bulan Juni ya, ini banyak ya, ada 15 transaksi nih taking profit. Dari SMDR yang paling gede ya, itu 32% profitnya. Realisasi profit 3 juta lebih. Kemudian Lautan Luas 1 juta lebih. Kemudian yang SMDR lagi 3 jutanya. SMDR nih jadi 2 kali taking profit nih, 7 jutaan ya, lebih malah. Ini ringkasannya taking profit selama bulan Juni. Di bulan kedua ya gue mulai invest saham. Itu 15.801.020 rupiah taking profit di bulan Juni. Nah
Tapi selain taking profit, Juni ini gue banyak cut loss juga ya. Jadi memang gue mulai invest 24 Mei itu trennya naik sampai awal Juni naik. Pas tanggal mulai 8 Juni itu trennya turun ya, market bearish sampai saat ini masih, sampai saat bulan Juni ini masih merah. Makanya ini gue akhirnya ada beberapa yang akhirnya gue panik nih, tanggal 13 Juni ini satu hari ya, 15 juta ya gue cut loss. Sementara sampai dengan akhir Juni posisi portofolionya itu ada 16 saham, ini kebanyakan ya. Gue nanti targetnya sih paling nggak 10 saham lah. Jadi emang ini saham ada yang beberapa gue iseng-iseng aja, maklum lah. Gue baru awal gitu ya. Jadi nyoba-nyoba ini saham ini, coba ini saham ini. Jadi masih banyak coba-coba. Tapi sampai akhir Juni ini masih banyak ya, ada 16. Dan lu lihat semuanya floating profit atau loss-nya ini semuanya floating loss. Semuanya merah, ini merah. Floating loss-nya itu hampir 15 juta juga. Jadi ya banyak banget lah. Kalau kita bicara cash dibandingkan dengan yang diinvestasikan di bulan Juni ini, di awal gua udah sebutin bahwa di bulan Juni ini total saldo di RDN ya, total asetnya 210.050.083 rupiah. Terus setelah beli jual ada yang taking profit, ada yang cut loss, kemudian ada sisa portofolio sekian. Nah yang dibelanjakan sampai dengan posisi 30 Juni itu untuk portofolio saham itu 189.160.900 rupiah atau 90,06% dari total aset di RDN, atau cashnya sendiri itu sisanya 20.889.183 rupiah atau 9,94%. Jadi ini proporsinya ya sampai dengan akhir Juni, 30 Juni 2022 itu dari 210 juta sekian, 90% diinvestasikan di saham dan yang cash itu nggak nyampe 10%. Nah, kalau lihat kinerja portofolionya, jadi di sini awalnya pada bulan Juni ini awalnya bukan 200 juta sesuai dengan modal yang store ya, tapi ada uang yang masuk ke cash, uang cash masuk ke RDN dari yang taking profit dan dari yang dividen yang dibayarkan. Jadi di bulan Juni ini nilai RDN-nya itu 203.923.160 rupiah. Kemudian selama bulan Juni ini gue dapat dividen, ini kontaknya dividen kumdetnya ya, kumdet di bulan Juni itu 5.457.342 rupiah. Kemudian di bulan Juni ini gue ada taking profit gitu ya sekitar 15, tapi ada cut loss juga sekitar 15. Jadi ini masih positif ya, taking profit sama cut loss selisihnya masih positif, tapi nggak nyampe 1 juta ya, 800-an ribu. Tapi di portofolio saham gue di akhir Juni itu ada floating loss ya, floating loss minus 14 juta sekian. Jadi di akhir Juni itu ya dari yang awalnya 203 juta sekian sisa 195 juta sekian atau minus ya, portofolio gue di Juni ini minus. Ya ini memang sih kalau gue lihat ya di komunitas saham tuh emang bulan Juni ini banyak yang minus ya, karena emang kondisi market ya SK sedang bearish karena emang mungkin karena pengaruh di luar sana ya, di Amerika inflasi, suku bunga naik, di Eropa juga masih ada perang, kemudian mungkin dana asing juga yang keluar, kemudian market investor lokal juga mungkin secara psikologis juga akhirnya banyak yang jual, sehingga ya IHSG mendapat tekanan. Jadi ya walaupun gua nggak beli indeks IHSG, tapi sedikit banyak saham-saham yang gua beli di Bursa Efek Indonesia juga ya terpengaruh lah, jadi ikut minus gitu ya. Nah ini kinerja portofolio gua di bulan Juni itu minus 4,26%. Nah terus kalau return investasi ya, ini di sini gue maksudnya antara modal yang gue tanamkan di saham gitu ya dengan nilai di akhirnya gitu ya. Jadi kalau bulan Mei itu total modal gue masuk ke RDN itu depositnya 150 juta. Nilai akhir investasi gue di bulan Mei itu 159 juta sekian atau naik ya. Tapi di bulan Juni ini gue nambah saldo RDN-nya, nambah deposit 50, jadi totalnya jadi 200 juta. Sementara nilai portofolio gue itu jadi 195 juta sekian atau lebih rendah daripada
total nilai yang gue deposit ke RDN. Jadi kalau bulan Mei itu nilai investasi gue dibandingin modal yang gue store itu positif ya 6,06%. Di bulan Juni ini ya dengan modal 200 juta tapi nilainya sekarang tinggal 195 juta sekian, gue minus 2,39%. Itu kurang lebih ringkasan portofolio dan return investasi gue di bulan Juni. Ya mudah-mudahan bulan Juli lebih bagus ya dan seterusnya. Itu aja cerita investasi saham gue di video kali ini tentang nilai, kondisi, kinerja, dan return investasi portofolio gue di bulan Juni 2022. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Thank you guys.